Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kepada kita untuk menyempurnakan siam Ramadan, khususnya di tahun 1443 Hijriah ini. Namun, ada sebagian orang yang tidak bisa sepenuhnya menyempurnakan siam Ramadannya, yaitu seorang wanita yang mengalami menstruasi atau haid. Dalam kondisi ini, rugi adalah kata yang selalu ada dalam benak setiap wanita yang bertakwa dan haus akan pahala. Dengan begitu, meski demikian, ada berita gembira untuk kaum wanita yang sedang mengalami menstruasi saat bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan pedoman untuk kaum wanita yang mengalami haid pada bulan Ramadan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, merasa sedih. Perasaan itu bagus, karena kesedihan seorang wanita saat dia tidak berpuasa dan tidak bisa melakukan sholat, itu bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang Tabuk karena tidak punya modal. Nabi mengatakan, "Mohon maaf para sahabatku, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian." Mereka pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak punya modal untuk berangkat perang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah perasaan yang lahir secara spontanitas ketika mereka, seorang muslim atau muslimah, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah, itu tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan niat, karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Barang siapa dari wanita yang bertekad berniat untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan untuk tarawih 30 hari atau 90 hari di bulan Ramadan, untuk selalu mengerjakan sholat-sholat wajib, maka ketika dia berkedatangan haidnya atau menstruasinya, dia tetap mendapatkan pahala ibadah-ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, barang siapa yang pada malam hari berjalan menuju tempat tidurnya, lalu dia berniat untuk bangun tengah malam mengerjakan sholat lail, namun pejaman matanya mengalahkan dirinya sampai pagi hari, Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Tidurnya, kata Rasulullah SAW, merupakan sedekah yang Robnya berikan kepada dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, sesegera mungkin beralih ke amalan-amalan yang lain. Inilah saran dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada sebagian orang-orang miskin yang curhat kepada Rasulullah SAW. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita tidak bisa bersedekah karena kita orang miskin." Nabi mengatakan, Bukankah Allah sudah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, dan melakukan amal ma'ruf itu sedekah, dan mencegah kemungkaran itu sedekah.
Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika wanita menjalani hari-hari haidnya, Anda tidak berpuasa, maka Anda sedang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang melarang Anda berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku." Quran Surat Az-Zariyah ayat ke-56. Nah, apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Iman Mujahid menjelaskan, jadi ibadah itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu, wanita yang haid pada saat dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka isi hari-hari tersebut dengan pahala. Saudara-saudariku sekalian, dan momentum bulan Ramadan ini, kita senantiasa meningkatkan ibadah dan amalan kita dalam kondisi apapun kita. Semoga ibadah kita baik qiyam di malam hari, siang di siang hari pun ibadah-ibadah lainnya yang mengiringinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.